Racikan Berita. Nah, sekarang ini saya menjadi independen bersama Anies Baswedan. Jadi kemana Anies, ormas atau parpol saya akan ikut. Dan saya akan berjuang semampu saya. Karena pengalaman saya selama 30-an tahun jadi wartawan maupun politisi, ya, itu belum pernah saya menyaksikan ada figur seperti Anies Baswedan. Belum. Saya bisa mempertahankan. Oke, sebentar Pak. Abang kesini justru Anies apa harus pribadi? Nah, cara pandang aja. Makanya disertasi saya itu adalah transformasi identitas Anies Baswedan dari akademisi ke politisi. Dengan studi biografi, saya wawancara kepada ibunya, pamannya, adiknya, istrinya, kawan TK-nya, kawan SMA, semua. Sehingga konstruksi kenapa Anies bisa seperti ini melalui wawancara itu tadi. Baik, dari pernyataan teman-teman mahasiswa, saya optimistis tentang Indonesia bahwa tidak semuanya orang udah tergadai harga dirinya. Ya, mahasiswa masih tetap di jalurnya, alhamdulillah. Yang saya tadi baca berita di teman saya baik itu Mardhani Alisera dari PKS, dulu mengatakan sendirian di DPR menolak IKN. Pada hari ini dia mengatakan bahwa IKN adalah karya besar mahakarya anak bangsa. Ya kan? Berapa duit sih dihabiskan hanya untuk yang pernyataan begitu, saya nggak tahu. Biasanya kalau kayak gitu tuh itu di istilah kita dulu waktu mahasiswa ya, masuk angin barang itu. Bagaimana mungkin masa dia nggak tahu bahwa dulu dia mengatakan begini, sekarang dia mengatakan begitu. Nah, mahasiswa mesti tetap konsisten. Saya mau mengatakan kepada teman-teman mahasiswa, kalau tidak kalian turun pada waktu balik DPR itu, saya nggak bayangkan itu udah makin semena-mena itu mereka semua. Ya. Jadi karena apa? Moral force itu hanya di mahasiswa sekarang ini, Pak. Partai politik sudah tidak bisa diharapkan lagi. Karena partai politik itu hanya di-drive oleh para elitnya saja yang berkolaborasi dengan penguasa. Warga, kader, simpatisannya itu kemana, lainnya kemana? Gak usah jauh-jauh soal Anies Baswedan aja. Elit semua partai itu adalah kemauan rezim. Tapi warganya semuanya padanya maunya Anies. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi saya terus terang senang dengan teman-teman mahasiswa. Teruslah ya, jaga kewarasan, jaga ya moral force harapannya masyarakat itu tadi. Karena apa? Nyun sewu ribu maaf ini Bang. Itu ulama pun tak bisa kita harap gitu loh. Udah begitu ya kan. Semuanya itu dikompromikan. Ya, semua dikompromikan. Apa yang nggak dikompromikan oleh mereka? Nah, jadi saya di sini saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman mahasiswa, teruslah bergerak, teruslah sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Karena kawan-kawan saya di parlemen itu juga dulu yang saya kagumi semua itu ya, Al-Mujamil Yusuf itu kawan sekuliah gitu. Tapi sekarang kok jadi kayak gitu, mendiamkan terhadap kebatilan soalan yang terjadi. Kebatilan. Iya kan? Coba bayangkan, di satu sisi ada keluarga presiden dengan private jet yang segala macam. Di sisi lain saya ditunjukkan oleh Pak Media itu ya, yang gambar orang ngantar sekolah sampai kayak gitu loh. Ya, jembatan gantung. Gimana gitu loh? Kok bisa gitu? Dan anggota parlemen mestinya mengingatkan, hey rejim, hey keluarga rezim, kau sudah melanggar, so you cross the line gitu. Harus disampaikan begitu. Saya pernah debat kepada mereka katakan begini, Rampo nggak bisa, kita kalah di voting. Kira kita kemarin sore saya bilang, yang dibutuhkan masyarakat bukan soal kemenangan voting atau kekalahan voting, tidak. Tapi posisi moral di mana Anda berada terhadap kasus yang seperti itu. Dan di mana Anda Jadi itu aja dari saya. Saya percaya kepada mahasiswa, kepada bapak-bapak semua tentu saja, yang coba ini meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya, mestinya berkumpul bersama keluarga,
kalian juga berkumpul dengan pacar, dengan teman, dengan apa segala macam, tapi kita datang di sini, ya kan? Kita luangkan waktu kita untuk berbicara dan berembuk, merumuskan tentang persoalan bangsa, bukan persoalan kita, persoalan pribadi kita tidak, tapi masyarakat. Nah, itu yang luar biasa. Terima kasih. Mantap. Racikan Berita